Film dimulai dengan memperlihatkan seseorang yang sedang mengolah ladangnya di sebuah desa terpencil di Republik Kenya. Selanjutnya, orang-orang di sana mendengar radio yang mengatakan pemerintah mengadakan program pendidikan gratis dan mereka hanya memerlukan akta kelahiran untuk mendaftar ke sekolah. Berdasarkan siaran tersebut, ratusan anak-anak berbondong-bondong daftar ke sekolah satu-satunya di wilayah itu. Tapi ada hal unik, ternyata ada seorang kakek bernama Maruge, berusia 84 tahun yang juga ikut mendaftar. Jane Obinchu, selaku kepala sekolah di SD tersebut mengatakan, program ini ditujukan untuk anak-anak, namun Maruge menyanggahnya. Maruge mengatakan jika ia mendengar sendiri dari siaran radio bahwa pendidikan gratis ini bagi semua orang. Lalu Pak Guru Alfred yang mendampingi Ibu Jane juga mengatakan, sekolah ini sudah menerima 200 murid dan hanya ada 50 meja. Alfred juga menanyakan pada Maruge, jika ingin sekolah, mana buku dan alat tulismu? Mendengar hal ini, Maruge pun bergegas pulang. Di keesokan harinya, hari pertama pembelajaran pun berlangsung. Lalu tiba-tiba, Maruge kembali datang ke sekolah, lengkap dengan buku dan alat tulis. Sesampainya di pintu gerbang, dia dicegat oleh Alfred. Pak Alfred mengatakan bahwa semua murid di sekolah harus memakai seragam. Dengan heran, Ibu Jane mendekati Maruge dan bertanya, "Why does someone as old as you want to go to school?" I want to learn to read. Meskipun demikian tetap saja Maruge dilarang masuk. Dan endingnya lagi-lagi, kaki beserta tongkatnya membawa Maruge pulang. Selanjutnya Maruge pergi untuk menjual ayamnya. Lalu setelah itu dia membeli seragam sekolah bekas. Pada hari berikutnya, Maruge kembali ke sekolah memakai seragam lengkap dengan buku dan alat tulisnya. Ibu Jane pun tampak kagum pada perjuangan Maruge untuk bersekolah. Hal itu dapat dimaklumi karena dulunya Maruge adalah pejuang kemerdekaan pasca melawan penjajah Inggris, bahkan dia juga sampai ditahan di kamp penyiksaan. Tapi itu tak menyurutkan semangat perjuangannya untuk memerdekakan negaranya. Oleh karena itu, tak heran jika Maruge tak menyerah, walau telah ditolak beberapa kali. Kemudian Maruge memohon kepada Jane agar dia diterima di sekolah tersebut. Maruge juga berjanji jika dia akan menjadi murid yang baik. Jane selaku kepala sekolah pun dilema antara memilih peraturan atau kemanusiaan. Namun akhirnya Ibu Jane memilih menerima Maruge menjadi murid di sekolahnya. Senyum bahagia terpancar di wajah Maruge. Have a new student today, and his name is Maruge. Welcome, Maruge. Setelah itu Maruge mengikuti pembelajaran di kelas. Dia juga diajari cara memegang pensil yang benar untuk pertama kalinya. Hal itu membuatnya kembali tersenyum bahagia. Tapi kebahagiaan itu tak selalu bersamanya. Ketika malam hari, Maruge sering dihantui ingatannya akan masa-masa perjuangan. Dia pernah ditawan dan disiksa oleh tentara kolonial Inggris. Trauma tersebut terus berlanjut setiap malam. Kembali ke kelas, saat itu Pak Alfred memeriksa kedisiplinan murid dan mendapati pensil Maruge kurang runcing. Alfred menyuruh Maruge meruncingkan pensilnya. Mata Maruge sebenarnya tidak terlalu HD saat melihat objek kecil seperti ujung pensil, namun dia memaksakan diri. Lalu ketika dia melihat serutan pensil, tiba-tiba Maruge lepas kontrol seperti orang aneh. Guru Jane membawanya keluar dan menenangkannya. Lalu di sini terkuaklah secuil background Maruge. Ternyata dia pernah disiksa dengan ditusuk pensil tajam ke telinga. Hal itulah yang membuat dia trauma tadinya. Keseharian Maruge yang ikut bersekolah di SD formal mulai menarik perhatian warga setempat. Bahkan ada beberapa orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan Maruge. Tak hanya itu, kabar tentang Maruge yang masuk SD pada usia 84 tahun juga menjadi pemberitaan di Kenya. Namun tampaknya para orang tua murid keberatan dengan keberadaan Maruge di sekolah formal. Viralnya pemberitaan tentang Maruge membuat pengawas sekolah yang bernama Ki Putro melakukan sidak di sekolah tersebut. Ki Putro menentang kebijakan Ibu Jane yang menerima Maruge di sekolahnya. Terjadilah perdebatan antara keduanya. Dan endingnya, Ki Putro meminta Jane memindahkan Maruge ke sekolah menengah dewasa. Jane yang merasa kasihan dan kagum dengan perjuangan Maruge untuk belajar, mencoba memperjuangkan nasib Maruge hingga menemui Menteri Pendidikan di pusat. Namun, hasilnya nihil.
Menurut Bu Menteri, jika Maruge dibiarkan di sekolah formal, takutnya nanti akan banyak orang-orang tua yang ingin masuk ke sekolah formal juga. Hal itu akan mengacaukan sistem pendidikan serta menghambat pembangunan generasi muda yang lebih berharga. Setelah itu Guru Jen pulang tanpa hasil yang memuaskan. Guru Jen kembali menemui Maruge sekaligus buat memberikan kabar baik dan kabar buruk. Kabar buruknya, mulai keesokan hari Maruge tidak boleh lagi ke sekolah dasar. Dan kabar baiknya, Maruge masih bisa belajar di sekolah dengan murid yang lebih dewasa di sekolah lain. Akhirnya dengan berat hati, Maruge pergi ke sekolah orang dewasa. Tapi di sekolah barunya itu, Maruge tidak bisa belajar karena para murid di sana melakukan hobinya sendiri dan tidak belajar. Maruge yang tidak nyaman memilih kembali ke sekolah lamanya dan menemui ibu guru Jen serta memohon untuk diterima kembali. Maruge mengatakan, apa gunanya para pejuang rela mati untuk kemerdekaan jika rakyatnya masih terkungkung dalam kebodohan? Para rakyat harus belajar dan bisa membaca untuk mengisi kemerdekaan. Tak hanya itu saja, Maruge juga mengakui jika dia menerima sepucuk surat dan dia sangat ingin membacanya sendiri. Please, teach me to read, Mrs. Obichu. Mendengar hal itu, Guru Jen akhirnya luluh dan memutuskan keputusan eksekutifnya dengan menerima kembali Maruge. Namun bukan lagi sebagai murid, melainkan sebagai asisten pengajarnya. Pemberitaan tentang Maruge yang masuk SD pada usia 84 tahun pun semakin viral. The world is finally talking. Maruge, Maruge. It's absolutely crazy. Para mediakers dan jurnalis asing berbondong-bondong mewawancarai Maruge. Read and understand. Guru Jen sebagai orang yang menerima Maruge pun tak luput dari sorotan media. Namun ironinya hal itu malah memperkeruh suasana hingga terjadi kontroversi di dalam pakar pendidikan. Selanjutnya yang menjadi masalah bukan hanya persoalan aturan dan sistem pendidikan. Namun hal itu juga dibumbui masalah ego sektoral dan primordial antar suku di Kenya. Hal tersebut juga diperparah dengan munculnya berita hoax yang menyatakan Maruge dan Ibu Jen mendapat keuntungan dari maraknya pemberitaan tentang mereka. Munculnya berita hoax tersebut membuat para orang tua murid emosian dan menganggap Ibu Jen hanya mementingkan dirinya saja tanpa mempertimbangkan nasib pendidikan anak-anak. Setelah itu, para orang tua melakukan demo di sekolah. Ki Putro pun kembali ke sekolah untuk memarahi Jen karena masih menerima Maruge di sekolah. Who do you think you are dictating the agenda? He's got no money, Mr. Kipruto. He can't go to school anywhere else. Selanjutnya Guru Jen yang dianggap sebagai pendukung Maruge untuk masuk sekolah juga turut menerima teror dari orang tak dikenal. Tak hanya itu, dia juga difitnah telah berselingkuh dengan lelaki lain, hingga hal itu membuat cekcok dalam rumah tangganya. Namun itu semua tak berhasil menyurutkan ibu guru Jen untuk membantu Maruge. Akhirnya orang-orang yang tidak suka kepada ibu Jen dan Maruge melakukan penyerangan ke sekolah. Akibatnya ibu Jen dipindah tugaskan ke sekolah lain karena dianggap tidak becus mengelola sekolah ini. Mendengar hal itu, Maruge ingin ikut ke sekolah Ibu Jen yang baru, tapi Ibu Jen menolaknya karena dia tak ingin membuat masalah baru. Pelepasan Ibu Guru Jen pun diadakan di halaman. Semua tampak sedih melepas sosok guru yang sangat difavoritkan. Tak lama kemudian, pengganti Guru Jen pun datang dan dia bernama Ibu Gracia. Gracia sangat dielu-elukan oleh masyarakat sekitar, namun tidak dengan anak-anak. Mereka malah mengunci gerbang dan melempari Gracia dengan gelas sambil meneriakan, "Kembalikan Ibu Guru Jen kami." Melihat respon siswa yang demikian membuat kepala sekolah yang baru pun kabur. Scene beralih ke Maruge. Maruge tidak tinggal diam dengan mutasi Ibu Guru Jen. Dia pergi ke ibu kota dan hendak menemui presiden dan memintai Ibu Guru Jen agar dikembalikan ke sekolah awal. Sesampainya di kantor presiden, Maruge disuruh menunggu karena presiden sedang rapat. Maruge yang tidak sabaran langsung menerobos hingga sampai ke ruang rapat. Setelah itu, Maruge membuka baju dan menunjukkan luka-luka penyiksaan bekas perang. Maruge mengatakan, "Jika tanpa pejuang kalian tak ada di sini, hargailah sejarah dan kembalikan Ibu Guru Jen kami." Mendengar hal itu secara langsung,
Sang presiden pun akhirnya mengabulkan permintaan Maruge dan mengembalikan Guru Jen ke sekolah lama. Keesokan harinya, Guru Jen terlihat memasuki gerbang sekolah dan langsung disambut oleh Maruge dan para murid lainnya. Mereka tampak sangat bahagia dengan sekembalinya sosok guru yang sangat mereka sukai. Hingga saat jam sekolah sudah usai, Maruge memintai Jen untuk membacakan sepucuk surat yang sangat ingin dia baca dari dulu. Jen lalu menyuruh Alfred membacakan surat tersebut, yang ternyata surat itu dari presiden, yang menyatakan jika Maruge berhak mendapatkan penghargaan dan kompensasi atas perjuangan yang dia lakukan. In Hola Camp from 1951 to 1953, Langata Camp from 1953 to 1955, Manyani Camp from 1955 to 1957. We're here because of you, Maruge. This is not the end, you know. I want to continue learning. I learn until I have soul in my ears. Yes, Maruge. You will. You will. Seperti itulah kisah perjuangan kakek berumur 84 tahun yang gigih dalam menuntut ilmu. Meskipun perjuangan tak semudah yang dibayangkan, tapi dia tak pernah menyerah. Bahkan dia berhasil menyadarkan masyarakat setempat tentang pentingnya pendidikan dan juga tak ada kata terlambat untuk belajar. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Like dan subscribe sangat Mimin perkenankan. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.